Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Sans Motor di vlog kita kali ini. Vlog kita kali ini sedikit nge-review nih. Nge-review untuk di mobil Chevrolet Traverse tahun 1993. Yang mana mobil ini berkonsumsi BBM bensin, ya bukan solar ya. Oke, lanjut. Tadi ada iklan. Sorry. Nah, kita lanjut bahas fisik ya. Fisik untuk di mobil ini perlu di repaint ulang catnya. Cat body perlu di repaint ulang. Karena ini udah blank-blank ya. Blank-blank, terus ada juga di bagian belakang itu ada yang letek di bagian dempul ya, bagian belakang. Ada yang letek dempulnya. Oke, untuk kita bahas kelebihan mobil ini ber-cc 2,3. Nggak nyampe 223 kalau nggak salah. 2223. Oke. Jadi nggak nyampe 2300. Oke. Untuk cc ya, kalian boleh browsing sendiri. Nah, ini mobil akan kita jual nantinya di harga berapa ya? Di harga 60 juta lah. Iya, di 60 juta. Ini akan kita jual di harga 60 juta dengan kondisi winnya udah ada. Terus bumper depan udah di custom ya. Aftermarket lah ya. Kita coba sedikit nge-review win ya. Win ini masih aktif ya. Masih aktif, remote-nya ada di dalam. Nanti kita coba tes untuk di win ya. Untuk di win nanti kita coba tes. Terus lampu-lampu ini semua berfungsi dengan baik. Ini bumper depan besi, kurang lebih yang 4 mili ya. Yang 4 mili, lumayan tebal. Jadi untuk bumper ini buat off-road udah siap nih. Buat off-road karena winnya juga udah ready. Nah, di sini saya bilang tadi untuk repaint body perlu dibenahi lagi seperti ini ya. Untuk di body besi yang nyatu sama body ini ya. Nah, untuk kaki, untuk ban memakai ukuran, ntar kita turunin tripod dulu. Nah, untuk ban memakai ukuran 31 kali 10 ring 15 ya. Sapero Komodo MT. Untuk ketebalan masih tebal, masih lumayan. Buat jangka panjangnya lumayan ini untuk memakai ban ini. Oke. Nah, untuk bodi seperti ini teman-teman ya. Terus rope rack juga udah tersedia di atas. Rope rack, untuk rope rack lumayan lebar. Cuman ya kalau menurut saya sih untuk rope rack sedang lah ya. Untuk touring atau ngisi-ngisi barang di atas atau ngasih spare part di atas gitu kan. Nah, untuk kaki-kaki menurut saya masih bagus. Mesin juga masih bagus. Double gardan juga masih aktif. Oke, ini bagian belakang. Ini ada sedikit lopek. Nah, ini minusnya. Minusnya di bodi ya mas bro ya. Ini kita akan jual nanti. Tapi yang jelas kita udah sebutin minusnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke, kita coba lihat bagian dalam. Wih, bagian dalam ini belum diturunin mas bro. Oke. Bagian dalam seperti ini mas bro. Tuh masih rapi ya, bagian dalam masih rapi. Terus ini juga nih, ini yang saya suka di mobil ini ya. Ini masih bisa dibuka. Tuh. Ketika kita ingin membawa barang
yang sedikit agak lebar, kita bisa masukinnya dengan membuka ini ya. Ini yang saya suka dari Chevrolet. Ini akan kita jual tak jual ya. Kalau memang cocok kita jual, kalau memang belum cocok, karena saya masih mau pakai karena enak Mas Bro, double gardan ini. 4x4. Oke. Nah, untuk tampilan bagian sebelah kanan seperti ini. Tuh, roof rack udah. Terus bumper depan. Oh iya, bumper depan belum kita sebutin nih. Bumper depan nih Mas Bro. Ya, bumper depan udah custom juga. Nih. Udah besi juga. Besi tebal, sama saya kayak depan. Jadi kalau menurut saya untuk mobil ini buat touring udah ready nih, udah siap. Wih, udah siap. Oke, kita masuk ke dalam nih. Bagian interior, bagian depan. Oke. Double gardan aktif karena udah kita tes. Pengapian untuk lampu normal. Apalagi ya, ini switch tambahan nih, switch tambahan. Terus indikator ampere panas, indikator oli, minyak berfungsi dengan baik, speedometer juga berfungsi dengan baik. Terus ini yang macet nih, ini RPM. Kita coba ambil kontak dulu. Nanti kita Oke, ini kita coba masukin double ya, double gardan. Tuh masih berfungsi switchnya ya, switch double-nya masih berfungsi, sen ya. Oke, coba kita lihat di bagian mesin. Kita coba buka cupnya dulu. Nah, ini belum saya sebutin juga nih Mas Bro. Ini masih berfungsi semua. Bagian kiri oke, bagian belakang juga oke, bagian sono juga oke. Kita buka mesinnya dulu. Untuk pembersih kaca ini masih nempel semua ya. Ini kiri kanan. Untuk pembersih kaca. Nih Mas Bro, ini untuk mesin masih bersih, belum ada kecer-kecer oli, belum ada oli yang netes-netes, masih kering. Masih kering. Untuk AC masih enteng, power steering juga masih enteng, power window juga masih enteng. Nih masih kering ya. Oke. Tuh. Terus tenaganya juga masih enak. Oke, coba kita masuk lagi. Kita hidupin AC. Oke, AC-nya hidup, menyala dengan baik. Cuman minta ditambah freon aja ya. Dingin sih dingin, cuman kurang adem aja gitu. Kurang adem, masih menurut saya masih kurang freon aja gitu. Kiri kanan tuh, mobil ini dalamannya mewah, itu yang saya sangat senangin ya. Oke, untuk jamnya masih berfungsi ya. Ini sedikit ada pecah, tapi masih bisa diakalin sebenarnya, di solder atau di lem. Terus untuk box penyimpanan HP, handphone segala macam, wis. Untuk tip
masih menyala ya. Nah ini remote apa ya, remote win. Oke, untuk kita tes win nih. Oke, Mas Bro, sekarang kita coba uji tes win. Nah winnya ini akhirnya belum saya pasangin. Ini untuk win, tinggal colok aja seperti ini. Oke, sekarang kita tes. Modal ada rupanya. Terus itu dengan kilometer masih jalan. Ini yang macet RPM-nya itu nggak tahu talinya atau dari indikatornya yang bermasalah, tapi saya rasa sih diperbaiki masih bisa ya, saya rasa. Nah untuk kenyamanan di mobil ini ya, untuk kenyamanan di mobil ini di jalan aspal seperti ini terasa berdengung karena ini kan memakai ban komodo ya, otomatis sedikit berdengung seperti suara kumbang gitu kan. Berpengaruh kepada ban karena memakai ban yang bergerigi. Kita menuju ke Kenten Laut ini, daerah Palembang. Untuk rem, booster sama kopling masih empuk. Sorry gigi. Untuk rem, gas, kopling, rem masih empuk. Tenaganya yang saya salut nih Mas Bro. Tenaganya wow, gila. Ini asli, sekali gas ini kita nggak berani ngegas karena posisi jalan rame, terlalu bahaya buat kita dan membahayakan buat orang lain. Jadi berhati-hatilah berkendara di jalan umum, agar tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Jangan terlalu arogan. Ini kita kilometer paling tinggi beraninya 40 di jalan yang rame seperti ini.